Maka secara teoritis Puan Maharani itu akan terus didongkrak elektabilitasnya dalam 6 bulan ke depan. Barangkali akan dibuatkan strategi yang sangat masif, yang sangat dahsyat untuk menentukan apakah dia di posisi presiden atau posisi wakil presiden. Makin menarik dianalisis tapi tidak menarik untuk demokrasi. Kok mencari calon presiden saja seperti kucing-kucingan. Padahal harusnya ya putra terbaik harus diberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cara Sobat RH sekalian. Ya Sobat RH sekalian, ini menarik ya. Soal Puan Maharani yang keceplosan ya, mengungkapkan siapa capres pilihan Megawati. Siapakah orangnya? Ternyata siapa? Kita baca ya. Ini menarik karena demokrasi kita ini seperti demokrasi Sontoloyo. Kenapa demokrasi Sontoloyo? Ini sudah 13 bulan menjelang pencoblosan, tapi sampai sekarang kita disuruh main teka-teki. Siapa calon presidennya? Anies belum tentu, Ganjar belum tentu, Puan belum tentu, Prabowo belum tentu. Jadi semua belum tentu akibat penerapan presidential threshold dan tidak adanya budaya demokratis transparan dalam rekrutmen atau sirkulasi di elit partai politik. Tapi coba kita bacakan ini ya, apa yang disampaikan oleh Puan Maharani ketika diinterview oleh seorang jurnalis senior. Ya, oke, kita bacakan. Fajar.co.id, Puan keceplosan calon presiden PDIP pilihan Megawati. Ternyata Fajar.co.id Jakarta, teka-teki siapa yang bakal diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP sebagai calon presiden 2024 belum terungkap. Dalam acara HUT ke-50 PDIP beberapa waktu lalu, kejutan yang ditunggu-tunggu publik dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri nyatanya tidak terlaksana. Dan Mega minta lagi kumpul tanggal 6 Juni. Jadi tanggal 1 Juni, jadi tanggal 1 Juni baru diumumkan. Jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Jadi 7 bulan sebelum Pilpres baru akan ketahuan siapa calon dari Megawati. Ini yang kemudian menciptakan opini tentang pemberian kesempatan kepada Puan Maharani untuk meningkatkan popularitas. Diperkirakan nama calon presiden PDIP akan diumumkan pada pertemuan 1 Juni 2023 mendatang. Kabar ini semakin berhembus kencang ketika dalam pidatonya Megawati fokus pada isi pidato tentang pemimpin-pemimpin perempuan. Bisa jadi ini menjadi sinyal baik untuk Puan atau bahkan hal itu ditujukan Megawati untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, Puan bisa saja memiliki keuntungan karena merupakan anak dari pemimpin partai penguasa itu. Karir mentereng di dunia politik juga telah dikantongi oleh Puan, namun sekali lagi hal itu kemungkinan akan diungkap pada pertemuan di GBK Juni mendatang. Ya. Dalam wawancara dengan Rossi di Kompas TV yang tayang Kamis, Puan Maharani tidak membenarkan kabar tentang pencalonannya, tidak pula menyanggah kabar tersebut. Dia menyebut Megawati akan memilih kader terbaik untuk diusung dalam pemilu 2024. Saya juga nggak tahu apa yang nantinya akan diputuskan oleh Ibu Mega. Kan kemarin disampaikan bahwa 1 Juni akan diadakan lagi pertemuan PDI Perjuangan. Apakah nanti tanggal 1 Juni yang nggak tahu juga, ungkap Puan dikutip dari YouTube Kompas TV. Jadi Sontoloyo juga. Sontoloyo itu dalam pengertian angon bebek ya, bahasa Jawa dari Sontoloyo itu. Kemudian
Jadi nggak semua hal itu saya tahu dan Ibu Mega itu betul-betul sangat menggunakan rasionalitas lah. Bagaimana kemudian memilih kader-kader terbaiknya itu untuk menjadi satu pemimpin, bukan hanya pemimpin nasional tapi juga pemimpin di daerah dan pemimpin di tempat-tempat lainnya sambungnya. Saat ditanya tentang kemungkinan besar mendapatkan tiket emas untuk pencalonannya, Puan menyebut hal itu belum tentu benar. Terlepas dari hubungan darah di antara keduanya, Puan menyebut jika sosok pemimpin yang cocok untuk bangsa dan negara adalah yang terpenting. Kembali lagi, ini bukan urusan anak, ini urusannya bagaimana kemudian memunculkan seseorang pemimpin untuk bangsa dan negara sambungnya. Lebih lanjut, dia menyebut jika ibunya itu pasti punya pertimbangan sendiri untuk memilih calon pemimpin dari partainya. Dia juga mengatakan jika calonnya tidak harus dirinya. Apakah siapa dan bagaimana? Ya pasti Bu Mega punya pertimbangan tersendiri. Bukan berarti harus Puan Maharani, jelasnya. Puan juga menuturkan jika anggapan bahwa dirinya bisa menerima apa saja karena ibunya seorang pemimpin partai adalah hal yang tidak benar. Salah banget lah, itu gak pernah kayak gitu dan tidak segampang itu dan gak pernah kayak gitu. Begitu imbuhnya. Lalu Puan juga membeberkan jika memang Megawati telah menugaskan dan mengamanahkannya tugas yang memang cocok untuk dirinya. Bu Mega menugaskan, memberikan amanah, kamu ditugaskan ke sini, kamu ikut ke sana. Tentu saja saya tidak ikut-ikut saja. Tentu saja Bu Mega sudah menentukan tugas atau amanah atau posisi mana sih Puan tuh cocok, katanya. Luar biasa ya. Salah satu pernyataan yang ditegaskan oleh Puan adalah apa yang dilakukannya ini tidak hanya berdampak pada diri sendiri, bangsa dan negara, tetapi kepada para perempuan-perempuan Indonesia. Makanya kemudian saya menjalani hal tersebut dengan tujuan bukan untuk diri saya saja, bukan untuk keluarga saya, tapi untuk bagi bangsa dan negara, dan ini yang paling ros untuk perempuan-perempuan Indonesia, kata Puan. Yang paling ros itu apa ya maksudnya? Oh, yang penting ros ya. Oh, karena ini yang penting ros, maksudnya Rosyana Silalahi. Ya, sobat RH sekalian, itu tadi ya tidak eksplisit, tetapi marilah kita analisis ya. Marilah kita analisis. Bagaimana analisisnya? Begini. Kalau kita bicara tentang preferensi ya, tentu preferensi Megawati pastilah ke Puan Maharani karena disitulah leadership PDIP dari terah Bung Karno akan berlanjut. Ada satunya lagi Prananda ya, yang juga barangkali yang diperhitungkan juga, tetapi sepertinya memang dia tidak ditonjolkan. Jadi urusannya urusan internal. Nah, urusan eksternal ini adalah Puan Maharani. Maka secara teoritis Puan Maharani itu akan terus didongkrak elektabilitasnya dalam 6 bulan ke depan. Barangkali akan dibuatkan strategi yang sangat masif, yang sangat dahsyat untuk menentukan apakah dia di posisi presiden atau posisi wakil presiden. Itu yang akan terjadi. Nah, dalam konteks ini Ganjar mungkin akan terganjal karena dianggap dia tidak patuh dan lebih patuh kepada klik istana. Dalam hal ini Luhut Binsar Panjaitan dan juga Presiden Jokowi tentunya. Serta orang-orang yang mendukung Presiden Jokowi seperti para buzzer yang orang mengatakannya demikian. Jadi padahal kita tahu bahwa justru PDIP sekarang bertentangan dengan klik-klik istana dalam beberapa isu seperti 3 periode dan perpanjangan masa jabatan dan juga dengan sosok Luhut Binsar Panjaitan sendiri. Dugaan saya Puan ini akan dipersiapkan untuk menjadi presiden dan kalau tidak menjadi wakil presiden. Maksudnya bagaimana? Karena PDIP punya a golden ticket, tidak susah bagi PDIP kemudian membuat manuver. Kalau 6 bulan ke depan elektabilitas Puan Maharani tidak juga bisa mengangkat seperti misalnya elektabilitas Megawati. Jangan lupa Megawati Soekarno Putri minimal dia nomor 2 dalam survei elektabilitas. Awalnya nomor 1 begitu Jokowi muncul, dia kalah selalu sama Prabowo dan kemudian ketika muncul Jokowi yang nomor 1 dia jadi nomor 3. Paling tidak itu kondisi sebelum 2014. Nah, paling tidak Puan Maharani bisa masuk ke 3 besar di situ agar ada kepercayaan diri untuk mengajukan dia sebagai calon presiden. Kalau tidak, maka bisik-bisik tetangga seperti dikatakan Gerindra misalnya, Puan akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto sebagai wakil presiden. Sehingga nanti satu paket itu adalah Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Itu satu paket yang fix. Lalu paket berikutnya siapa? Nah, paket berikutnya itu bisa 2 lagi, bisa cuma 1 lagi saja. Jadi paket berikutnya itu bisa Anies Baswedan
dengan misalnya AHY, dan paket satunya lagi adalah bisa jadi KIB itu mengusulkan Ganjar Pranowo dengan berpasangan misalnya katakanlah bisa Sandiaga Uno. Entah dari hasil pertemuan Surya Paloh dengan Luhut Binsar Panjaitan ya, yang mungkin mau menyebutkan atau mau memberikan kesempatan untuk Anies Baswedan maju ya. Kalau seandainya katakanlah istana masih ingin menjegal Anies Baswedan, maka tadi dia jegal melalui Demokrat. Jadi Demokrat yang diberikan iming-iming agar kemudian Demokrat itu tidak bisa maju sebagai Anies tidak bisa maju. Tapi faktor bergantung juga faktor pertemuan. Saya membayangkan sobat era sekalian, sepertinya ada a win-win solution. Kalau seandainya misalnya menteri-menteri Nasdem tidak dicabut, tidak ditarik dari istana, sepertinya Luhut dan istana punya perjanjian sendiri dengan Surya Paloh dalam hal mengusung Anies Baswedan. Jadi menurut saya skenario yang umumnya adalah 3 pasangan calon, yaitu Anies AHY, kemudian Prabowo Puan, dan Ganjar serta mungkin bisa Sandiaga Uno atau juga Erlangga Hartarto. Itu skenario yang 3 pasangan, tapi bisa juga jadinya 2 pasangan, Prabowo Puan dan Ganjar AHY. Anies hilang karena Demokrat ditarik dalam kubu KIB. Caimin dilarang untuk gabung ke Nasdem. Seandainya deal antara Surya Paloh dan Luhut Binsar Panjaitan tidak terjadi. Tapi biasanya kalau sudah mau bertemu begini ya pasti ada daldil-daldilnya. Rasanya mungkin nggak ada daldil-daldilnya. Oke saudara sekalian, coba kita lihat ya. Makin menarik dianalisis tapi tidak menarik untuk demokrasi. Kok mencari calon presiden saja seperti kucing-kucingan. Padahal harusnya ya putra terbaik harus diberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas ya, semangat. Jadi saya sengaja munculkan lagu ganti presiden secara lengkap biar kita bersemangat ya. Bersemangat untuk ganti presiden di 2024 karena pasti ganti presiden. Kenapa pasti ganti presiden? Karena sepertinya Presiden Jokowi dan kalangan istana, pendukungnya, supportersnya sudah menyerah dalam tanda kutip ya untuk memperjuangkan perpanjangan masa jabatan atau sebelumnya bahkan 3 periode. Mudah-mudahan tidak ada lagi imajinasi untuk menunda pemilu agar ada perpanjangan masa jabatan dan juga untuk peluang 3 periode. Termasuk melalui jalan samping kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 ketika tahapan Pilpres 2024 sudah berjalan seperti saat ini. Memang pencalonan presiden dan wakil presiden baru akan dibuka 7 September nanti. Tetapi yang perlu diketahui adalah partai politik peserta pemilihan umum sudah dipastikan yaitu 18 partai. Dan dari 18 partai itu ada 4 kualifikasi soal pencapresan. Partai yang punya golden ticket, PDIP, bisa langsung mengajukan calon tanpa berkoalisi. Partai yang harus berkoalisi dulu karena tidak mencapai 20% kursi atau 25% suara, 8 partai. Partai yang bisa berkoalisi dengan suara 25% suara, kalau bisa, yaitu antara lain PBB, PSI, kemudian Perindo, dan partai yang sama sekali tidak punya suara dan kursi sehingga tidak punya standing untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden seperti Gelora, Partai Umat, dan Partai PKN ya, plus Partai Buruh. Itu sobat era sekalian, karena itu kita harus semangat menggelorakan pasti ganti presiden. Ya. Kalau dalam kondisi yang normal, kita nggak perlu sebutkan 2024 ganti presiden. Tapi ini kan kondisinya mau diupayakan ada perpanjangan dan atau 3 periode. Bahkan Kodari mengkampanyekan Jokpro dan sampai sekarang belum menyerah rupanya. Jokowi Prabowo, Jokowi presiden, Prabowo wakil presiden. Padahal dia sudah tahu bahwa konstitusi melarang hal tersebut, yaitu untuk jabatan untuk periode yang ketiga. Ya, oke. Sahabat era sekalian, ini ada keyakinan dari seorang aktivis partai politik, Gus Coy, Effendi Hoiri, yang mengatakan ya
meski Presiden Jokowi sudah endorse 3 baca pres, Nasdem tetap pede Anies yang menang. Akurat.co, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy menyoroti pernyataan terbaru Presiden Joko Widodo yang mengaku akan mendukung sepenuhnya Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra jika maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden 2024. Selain endorse buat Yusril itu, Gus Coy juga menyinggung ucapan Jokowi beberapa waktu lalu yang mengisyaratkan dukungan untuk Ganjar Pranowo dengan kode capres rambut putih dan sinyal mendukung Prabowo dengan ungkapan jatah menjatah. Jangan-jangan Yusril jadi wakilnya Puan Maharani nih. Jadi jangan-jangan nanti tiba-tiba PDIP merasa lah kalau begitu calon presiden kami Puan Maharani saja dan wakilnya Yusril Iza Mahendra. Jangan-jangan ya, karena secara Yusril tidak pernah juga disebutkan di dalam pasaran capres dan cawapres. Oke. Makanya namanya tidak ada. Oke, kita bacakan. Akurat.co, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy menyoroti pernyataan terbaru Presiden Joko Widodo. Jokowi yang mengaku akan mendukung sepenuhnya Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra jika maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden 2024. Selain endorse buat Yusril itu, Gus Coy juga menyinggung ucapan Jokowi beberapa waktu lalu yang mengisyaratkan dukungan untuk Ganjar Pranowo dengan kode capres rambut putih dan sinyal mendukung Prabowo dengan ungkapan jatah menjata ya. This is your turn Pak Prabowo. Ini giliran Anda Pak Prabowo. Menurut Gus Coy, dukungan Jokowi terlalu jelas menjurus kepada tokoh selain baca pres dari Partai Nasdem Anies Baswedan. Dulu dia atau Jokowi mengatakan di forum relawan calon presiden ada di ruangan ini. Di ruangan ini siapa waktu itu? Kan Ganjar. Setelah itu ada pernyataan dukung Prabowo. Giliran setelah saya adalah Prabowo, ujar Gus Coy. Tapi kalau di ruangan ini, kalau menurut Ketua Umum Muldoko Center ya, Taisa Suherman, bisa jadi Muldoko juga karena Muldoko ada di ruangan itu mendampingi Jokowi dalam pertemuan dengan para relawan. Kita tidak tahu. Karena politik is the art of possibilities, seni berbagai kemungkinan. Tiba-tiba nanti titah presiden jatuh ke Muldoko, bisa jadi. Kemarin acara PBB mendukung Yusril asal Yusril punya kecukupan partai yang mengusung. Nah, dia memang begitu, tapi dengan Anies tutup pintu terkunci. Padahal yang akan datang itu Anies, insya Allah yang akan menang. Insya Allah Anies yang akan menang, itu sambung Ketua Teritorial Pemenangan Pemilihan Umum Partai Nasdem itu. Sementara berdasarkan hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), pemilih Prabowo Subianto mulai bergeser dalam menentukan pilihannya ke Anies Baswedan. Jadi dalam survei yang dilakukan periode Desember 2022 menunjukkan dari 55% pemilih Jokowi Ma'ruf, 20% diantaranya sekarang beralih ke Anies. 44% memilih Ganjar Pranowo dan 22% memilih Prabowo, dan masih ada 15% yang menyatakan tidak menjawab. Sementara dari 44,5% pemilih Prabowo Sandiaga di 2019, ada 44% yang sekarang memilih Anies, 13% Ganjar dan 37% memilih Prabowo. Masih ada 6% yang belum menjawab. Ternyata Anies mengambil paling banyak dari suara Prabowo Sandi di Pilpres 2019, kata Saiful Mujani. Ya, sahabat era sekalian, itu berita mengenai baca pres yang di-endorse oleh Presiden Jokowi. Anda mengendorse siapa? Yang kita harapkan yang jelas calonnya jangan 2 ya, minimal 3 lah. Syukur-syukur banyak karena presidensial threshold tiba-tiba dihilangkan oleh Presiden Jokowi. Sahabat era sekalian, sebelum saya lebih lanjut, saya membacakan hasil polling kita tadi ya. Mana yang Anda pilih sistem pemilu berikut ini? Dari 9.700 yang voting ya, belum banyak, silakan nanti voting lagi. Proporsional terbuka 96%, proporsional tertutup 4%. Jadi kalau saya kombinasikan antara teori dan aspirasi, maka makin ada legitimasi MK menolak permohonan proporsional tertutup itu. Pertama, bukan kewenangan MK dari sisi teori konstitusi. Yang kedua, masyarakat ternyata lebih menghendaki proporsional terbuka kalau bandingannya dengan proporsional tertutup. Jadi aspirasi dan teori konstitusi menyatu ya. Jadi sangat aneh kalau MK sekali lagi move forward atau go forward untuk mendukung
proporsional tertutup sebagaimana yang diinginkan oleh PDIP dan juga Partai Bulan Bintang yang sudah mengajukan sebagai pihak terkait. Oke, kita lanjutkan pembicaraan mengenai partai politik yang calon yang di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi mudah-mudahan sudah tidak berpikir lagi sedikit pun, sekecil apapun untuk mempertahankan kekuasaannya. Itu one step. Step kedua, mudah-mudahan dia tidak berpikir lagi untuk memenangkan satu calon yang dia inginkan at all cost dengan menggunakan katakanlah state apparatus, financial resources atau state facilities. Oke, sekali lagi ya, bisa dilihat percakapan saya dengan Trisa Suherman yang bicara Muldoko sebagai kuda hitam. Selalu ada yang namanya kuda hitam katanya. Jadi black horse di dalam proses berpemilu seperti ini. Dan dia bilang Muldoko adalah kuda hitam. Oke, sebelum nanti diajukan pencalonannya, kita memang terus berspekulasi ya. Bahkan Anies sendiri belum tentu juga mendapatkan kereta kalau seandainya pengkhianatan Partai Demokrat memang terjadi. Walaupun tentu dalam perspektif Partai Demokrat tidak ada pengkhianatan. Mereka tetap dengan temanya perubahan dan perbaikan, tetapi aliansi atau calon presidennya siapa itu soal yang barangkali bisa dikatakan berbeda dalam perspektif mereka. Teguh Santoso, 99,9% orang Indonesia menginginkan agar dipercepat kekuasaan rezim sekarang karena sudah menyengsarakan rakyat dengan pajaknya dan utang yang menggunung. Apalagi korupsi tidak pernah teratasi ya. Jadi Reguel kalau misalnya hitungannya itu adalah RH Channel, jelas-jelas di RH Channel ini mayoritas menghendaki jabatan Presiden Jokowi malah dimaksulkan. Jokowi dimaksulkan, dipercepat jabatannya. Itu angkanya paling besar ya, saya lupa angkanya, tapi kurang lebih nanti dicek, dicari ya, ditampilkan lagi Jido. Tetapi perpanjangan masa jabatan dan 3 periode itu cuma 1 dan 2% saja. Jadi kalau hitungannya adalah polling RH Channel, lebih banyak yang menginginkan lebih cepat malah jabatan Presiden Jokowi, bukan lebih banyak, lebih lama ya. Kemudian ada mekanisme amandemen konstitusi tidak bisa disamakan dengan kitab suci. Iya memang saya paham itu. Tapi dalam teori berkonstitusi, teori bernegara, amandemen itu berlaku for the next period of presidential election. Tidak pada saat incumbent menjabat. Karena kalau incumbent menjabat dan mengubah konstitusi itu berbahaya bagi kelangsungan masa depan demokrasi, ya. Jadi kalau misalnya contoh di Amerika Serikat yang namanya honor atau gaji anggota Kongres itu ditentukan oleh mereka sendiri, tetapi berlaku untuk the next period, untuk periode berikutnya. Kenapa begitu? Biar tidak ada yang namanya conflict of interest. Jadi kalau sekarang ada perubahan konstitusi dari 2 periode ke 3 periode, itu mestilah tidak boleh berlaku terhadap Presiden Jokowi yang sedang menjabat. Logikanya sama kalau ada perubahan di mana Presiden Jokowi kemudian diperpanjang masa jabatannya dari 5 tahun ke 7 tahun. Tidak berlaku juga untuk masa jabatan yang sekarang. Presiden maksud saya diperpanjang. Demikian juga kalau Presiden diperpendek dari katakanlah 5 tahun ke 4 tahun. Tidak berlaku juga ya. Jadi kita harus paham. Jadi fair kita. Kalau ada amandemen memperpendek tidak berlaku sekarang, memperpanjang tidak berlaku sekarang, 3 periode tidak berlaku sekarang. Tapi berlaku next period of presidential election. Makanya saya protes ketika Hakim MK diperlakukan masa jabatannya ketika mereka sedang menjabat. Kontraknya 5 tahun tapi di tengah jalan jadi 15 tahun. Nah itu aneh bin ajaib, tapi ya namanya yang menguntungkan kadang-kadang nggak dibatalkan. Oke. 2024 Anies AHY, Menhan Gatot, Mensos Hovifa, Mensesnek Caimin, Menkumham Refli Harun, luar biasa, Mendagri Rocky Gerung, Menak Aher, Menpora Ridwan Kamil, Menbud Sandi Uno, Manifest Mardani Alisera, Menteri BUMN Susi Pujiastuti, luar biasa ya. Oke.
Oke, apa lagi ya? Jokowi Ganjar versus Anies berpasangan dengan sendal jepit. Insya Allah Anies memenangkan pertarungan. Nggak bisa begitu ya. Kita dulu tahun 2009 orang mengatakan jangankan berpasangan dengan manusia, dengan sendal jepit saja SBY akan menang di 2009 karena saking dominannya SBY. Sehingga dia tidak punya calon yang kuat, even ketika JK pun kemudian berpisah dengannya dan dia memilih untuk menjadi penantang. Karena memang saking kuatnya SBY pada waktu itu. Dia suka-suka aja cari wakil presiden, maka dijadikanlah Budiono sebagai wakil presiden. Nah sayangnya memang setelah itu SBY lupa menghilangkan presidential threshold ya. Sekarang dia tertati-tati untuk menempatkan Agus Yudhoyono sebagai calon presiden karena tidak mencapai 20% kursi. Oke. Tapi menurut saya perlu diuji dari sekarang Pak, biar nama-nama yang jarang disebut tapi punya kualitas bisa muncul. Nanti biar rakyat paham betapa buruknya demokrasi kita yang menyingkirkan orang berkualitas. Ya sekarang saya tanya, Anda butuh nguji Rizal Ramli enggak? Ngapain kita nguji orang yang sudah paham, orang yang sudah. Kalau saya katakan, kalau soal ekonomi misalnya bandingan, ya nggak ada yang lebih jago dari Rizal Ramli. Anies ya kalah, Ganjar ya kalah, Prabowo ya kalah dengan hal yang berbau ekonomi. Jadi sangat bergantung. Bagaimana dengan lobby internasional? Kalau Rizal Ramli, Anies, Prabowo, Ganjar, yang bisa saya jawab langsung saya singkirkan Ganjar. 3 orang ini kita harus bandingkan secara objektif. Kan itu yang kita lihat. Bagaimana dengan pendidikan? Rizal Ramli dan Anies yang menang karena dia PhD. Ganjar, Prabowo hilang. Bagaimana dengan pangkat kemiliteran? Ya sudah, yang lain hilang. Tinggal Prabowo. Jadi be objektif. Tapi ya ada bagus juga nanti kita pikirkan ya. Kita undang Rizal Ramli misalnya untuk mengemukakan konsep-konsep dia tentang kalau dia menjadi presiden. Soalnya bukan apa, kalau Anies disuruh mengemukakan konsepnya, Ganjar mengemukakan konsepnya, Prabowo mengemukakan konsepnya, ini agak jual mahal sekarang karena pasaran lagi naik. Karena biasanya orang kalau pasaran lagi naik itu lagi agak hati-hati ngomong, biar dia konstelasi tidak berubah. Tapi kalau sudah mau tenggelam, nah itu biasanya nggak mikir lagi. Ya, kalau masih di ayun-ayun, di angin-angin tuh biasanya masih tengok kiri kanan. Tapi kalau sudah ditenggelamkan baru kemudian bereaksi. Oke, sobat era sekalian, itu saja ya yang saya share. Silakan dibaca, dilihat lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.